Hai sahabat budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui acara tahunan Pekan Kebudayaan Nasional 2020 mengadakan konferensi guna mengupas aneka dampak pandemi di berbagai bidang. Salah satunya adalah ketahanan ekonomi. Di sini, saya mahasiswa Universitas Negeri Medan ingin mereview ekonomi kreatif sebagai potensi ekonomi berbasis kebudayaan. Materi ini dibawakan oleh Ibu Cokorda Istri Dewi, staf khusus Menteri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011 sampai 2014. Kebudayaan merupakan hal yang sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi turun-temurun sejak dulu akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat. Kondisi pandemi COVID-19 ini, kita diajak bersama-sama untuk memikirkan ulang, menilai ulang apa yang sebenarnya kita harus maknai sebagai budaya. Budaya adalah bagaimana kita menumbuhkan pikiran dan jiwa kita menjadi sebuah karya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kreativitas yang tidak ada habisnya. Sedangkan ekonomi kreatif dimaknai sebagai suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang berbasis pada ide dan kreativitas sumber daya manusia, serta berdasarkan pengetahuan sebagai input utamanya, dan termasuk di dalamnya juga budaya untuk menciptakan nilai tambah yang bisa didistribusikan dan dikonsumsi. Di sini kreativitas adalah kemampuan bagaimana kita mengolah pikir, mengolah rasa, bahkan mengolah spiritualitas yang kemudian diwujudkan dalam suatu wujud karya. Dalam ekonomi kreatif ini, perlu ditekankan pada aspek penciptaan nilai. Dan nilai itu sendiri bukan berarti uang, bukan berarti materi, tapi nilai yang membangun kebajikan sosial. Lahirnya ekonomi kreatif dinilai sebagai model ekonomi gelombang keempat dalam abad ini. Gelombang ekonomi pertama adalah ekonomi pertanian, lalu disusul oleh ekonomi industri dan ekonomi informasi. Ibu Cokorda Istri Dewi menjelaskan perubahan-perubahan gelombang ekonomi yang terus mengalami perubahan secara apik dari berbagai aspek. Ditambah lagi beliau memberikan contoh konkret yang mudah dimengerti. Dalam ekonomi gelombang keempat, alam melihat sebagai ekosistem dan milik bersama. Kemudian, tenaga kerja mulai berbentuk bisnis sosial. Modal melihat budaya sebagai salah satu sumber, dan kreativitas sebagai sumber utamanya. Kemudian, teknologi yang sudah otomatisasi, yaitu mesin ke mesin. Kepemimpinannya menjadi kreatif secara kolaboratif kreatif, melakukan kolaborasi-kolaborasi antar kelompok maupun usaha. Konsumsi lebih bertanggung jawab secara kolektif. Kemudian kesadaran kolektif secara koordinasi untuk mengambil aksi yang sifatnya terintegrasi lintas pelaku. Kepemilikannya sudah ada kesadaran untuk berbagi akses dan layanan. Ketika kita mengembangkan sebuah ekonomi kreatif yang kemudian justru menyuburkan budaya-budaya lokal yang positif, kita memerlukan market yang akan mendorong konsumsi. Karena konsumsi bagi ekonomi merupakan sumber dari pertumbuhan. Membicarakan konsumsi di dalam market, perlu dilakukan edukasi, melakukan proses sosialisasi, proses pendidikan, dan proses tutur secara lisan. Di mana kita paham, memang Indonesia ini masih didominasi oleh budaya tutur. Kemudian jika market sudah teredukasi, kita perlu suatu lingkungan mengasuh, mendidik, mendokumentasikan pengetahuan dan perjalanan itu, menciptakan nilai-nilai tambah, atau memiliki karya yang diharapkan ada keseimbangan, yang disebut ekonomi kreatif yang bertanggung jawab. Lalu, di mana sih kalau kita ingin mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia? Kita bisa melihat peluang desa sebagai laboratorium dari pengembangan aktivitas kreatifnya, menjawab tantangan-tantangan terhadap lingkungan hidup, sosial, dan spiritual. Wilayah yang kita masih memiliki nilai-nilai spiritualitas dan komunal, itulah budaya yang kita seharusnya bisa kita jadikan modal dasar untuk kemudian tidak terjebak terus masuk ke dalam dunia materialisme dan menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan material kita. Selanjutnya, dalam mengembangkan ekonomi kreatif, kita harus melihat kebutuhan. Kebutuhan di abad 21 ini adalah sebuah kebutuhan yang berbeda. Bagaimana kita melakukan pembangunan secara berkelanjutan yang dapat ditampilkan dari beberapa inisiatif kewirausahaan sosial. Pertama, inisiatif kewirausahaan sosial yang menjawab kesenjangan sosial. Contohnya ada Sekolah Pagesangan, Dua Anyam, SMK Bakti Karya Parigi yang memberikan sepenuhnya beasiswa pada anak-anak yang dihadirkan dari seluruh Nusantara.
Kemudian, ada arsitek dengan yuk antarnya yang mengangkat arsitek Nusantara. Kedua, inisiatif kewirausahaan sosial yang menjauh kesenjangan lingkungan. Kesenjangan lingkungan sekarang yang sering disoroti itu adalah selain terkait dengan perubahan iklim pemanasan global, kita tahu ada sampah, kemudian bagaimana pemanfaatan lahan. Inisiatif kewirausahaan sosial yang menjawab kesenjangan lingkungan, contohnya Aluan Coconut, Sukacita, XS Project. Ketiga, inisiatif kewirausahaan sosial yang menjawab kesenjangan spiritual. Kita ketahui, tingkat bunuh diri dari anak remaja di seluruh dunia itu terbukti meningkat. Dan tingkat depresi atau tingkat kecemasan yang dialami oleh kalangan remaja itu semakin meningkat. Dan rupanya, para remaja yang kemudian berhasil melalui masa-masa berat itu, banyak yang kemudian mulai berbicara dengan teman-temannya membuat inisiatif. Di sini contohnya Ibunda, Relief, Piasegen, anak muda yang mencoba membantu anak-anak muda lainnya untuk bisa keluar dari masa-masa depresi tersebut. Dan terakhir ada YIPSI Indonesia. Demikianlah peran ekonomi kreatif sebagai potensi ekonomi berbasis kebudayaan yang mampu menjawab tantangan kesenjangan sosial, kesenjangan lingkungan, dan kesenjangan spiritual dalam pembangunan yang berkelanjutan. Yuk bersama-sama bergotong royong menjawab tantangan sosial dan lingkungan serta menjaga keseimbangan spiritual dan material dengan ekonomi kreatif yang berbasis budaya untuk pembangunan yang berkelanjutan.